Salam guru penggerak. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas 1.1.A.8 modul 1.1 koneksi antar materi. Saya Telma Novita Tendean, MPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Minahasa Selatan, Satuan Pendidikan SD Impres Tumpak. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang ada di benak saya adalah anak ibarat kertas kosong atau tabung rasa. Anak terakhir tanpa isi, dengan kata lain kosong. Jadi gurulah yang harus mengisi kertas kosong itu. Kedua, guru harus mendominasi dalam pembelajaran. Guru yang kurang memberi kebebasan anak dalam berpendapat, dan hal ini menjadikan kreativitas anak dalam berpendapat semakin kurang. Ketiga, saya kurang memahami kebutuhan anak karena kurangnya pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik, sehingga menyulitkan saya saat mengajar di kelas. Karena salah satu hal yang terjadi adalah adanya ketidaksesuaian dalam menyampaikan materi dengan kemampuan berpikir dan tingkat pemahaman peserta didik dalam menangkap pelajaran yang saya berikan. Selanjutnya, saya hanya fokus bahwa pembelajaran harus kondusif dan disiplin. Saya fokus bahwa ketika dalam pembelajaran, anak-anak harus memperhatikan setiap materi yang diajarkan. Anak-anak harus belajar dengan disiplin, dengan tenang, tanpa saya memperhatikan kebutuhan dari peserta didik saya. Dan selanjutnya, saya berpikir bahwa keberhasilan siswa itu dilihat dari capaian materi yang sudah diberikan. Kalau dia mencapai KKM, anak itu berhasil. Kalau tidak, anak itu tidak berhasil. Itulah pemahaman saya sebelum mempelajari modul 1.1 ataupun yang saya lakukan dalam pembelajaran sebelum saya mempelajari modul ini. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi adalah peserta didik diberikan kebebasan dalam belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing anak. Dan anak diberikan kesempatan untuk boleh berpendapat sebebas-bebasnya. Dan saya memahami dengan baik kebutuhan dan karakter peserta didik. Dan dalam pembelajaran, saya membuat situasi belajar menjadi nyaman dan menyenangkan melalui permainan-permainan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sehingga anak tidak bosan, anak bahagia, senang dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang akan diterapkan melalui modul 1.1, penerapan yang baik yang akan dilaksanakan yaitu merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, menerapkan pembelajaran berbasis budaya, kearifan lokal, atau memfasilitasi untuk mengenal budaya sekitar, menerapkan sistem AMONG, yaitu ada 3 sistem AMONG yang menjadi prinsip pada waktu taman siswa, yaitu Ingarso Sungtulodo di depan sebagai guru akan memberi contoh yang baik bagi anak-anak. Ingmadia Mangunkarso di tengah sebagai guru membangun prakarsa dan bekerja sama, juga memberikan motivasi bagi anak. Yang ketiga, Tuturi Handayani di belakang sebagai guru, saya memberikan semangat dan dorongan bagi anak-anak. Dan selanjutnya, mengintegrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran.
Kesimpulan keterkaitan materi, belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan haruslah menerapkan 3 semboyan secara seimbang, yaitu Ingarso Song Tulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Pendidikan haruslah menganut asas trikon. Pertama, kontinuitas, yaitu berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Kedua, konvergen, pendidikan yang memanusiakan manusia. Dan ketiga, konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Dan melalui filosofi Ki Hajar Dewantara tadi yang sudah saya sampaikan, menjadi refleksi bagi saya sebagai calon guru penggerak bahwa yang diharapkan adalah saya harus mampu mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Itu pula yang diharapkan bagi peserta didik. Kedua, harus reflektif, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, bahkan meminta umpan balik dari guru dan murid. Yang ketiga, kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Keempat, berpihak pada murid, segala daya dan upaya yang dilakukan untuk kepentingan dalam kemajuan murid, bukan untuk kepentingan saya sebagai seorang guru. Dan yang terakhir, inovatif, mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Itu yang menjadi refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru melalui perubahan diri yang dialami dan yang akan diterapkan nanti sebagai guru penggerak melalui filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Melalui tugas koneksi antar materi, membuka mindset saya, pemahaman saya bahwa guru memiliki peran penting untuk menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaboratif, menjadi coach bagi guru lain, bahkan menggerakkan komunitas praktisi. Juga guru memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk terwujudnya peserta didik yang berimpact, cerdas, gotong royong, dan berkebinekaan global sesuai profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Demikian presentasi saya terkait tugas calon guru penggerak tentang koneksi antar materi mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan siap menggerakkan.